Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang di balik aroma mie ayam yang terlalu harum untuk warung sekecil itu, tersembunyi kisah cinta yang gagal berubah menjadi rasa yang mengikat lidah manusia dan makhluk tak bernama. Banyumas, siang hari. Panas seperti mengaduk amarah matahari di atas kepala. Aspal mengkilap karena peluh langit. Reno menyeret langkah menyusuri gang sempit yang biasa ia lewati sepulang mengantar fotokopian dari sekolah ke kelurahan. Hari itu perutnya tak kompromi. Lapar yang mencekik. Tapi yang menarik perhatiannya bukan warung Padang di ujung gang, melainkan sebuah warung mie ayam reot di dekat pos ronda, berdinding triplek dan beratap seng yang gemetar setiap angin lewat. Tidak ada nama. Hanya papan cat putih pudar dengan tulisan mie ayam biasa dan bangku kayu berderet mepet, seakan memaksa orang untuk duduk berdekatan. Tapi warung itu, anehnya, selalu ramai. Sejak 2 bulan terakhir, antrean mengular hingga ke pinggir jalan. Sopir angkot, tukang kredit, bahkan anak STM berambut pirang selalu berebut tempat. Reno, yang tadinya hanya menatap dari kejauhan, akhirnya menyerah pada rasa ingin tahu dan rasa lapar. Langkahnya masuk, membelah antrean, duduk di bangku ujung, dekat dapur. Di balik tirai plastik, terdengar bunyi pisau menebas daging, dan air mendidih yang melengking seperti suara perempuan tertahan. Aroma kaldu menyeruak dari dapur itu, pekat, gurih, dan entah mengapa, sedikit menggairahkan. Seolah ada yang lebih dari sekadar rebusan tulang ayam di dalam panci itu. Reno menyeka keringat. Di depannya, seorang ibu tua bersanggul ketat dan mengenakan daster merah, melayani pelanggan dengan gerak lambat namun mantap. Perempuan itu, Bu Sarti, begitu orang memanggilnya, tak pernah senyum. Tapi ada sesuatu pada matanya yang membuat Reno sulit berpaling. Tatapannya kosong, namun memikat, dalam. Seperti danau yang menyimpan tubuh-tubuh yang tak lagi dicari. "Mie 1, Mas," ucap Bu Sarti tanpa bertanya macam-macam. Ia berbalik, dan Reno sempat melihat sekelebat kulit punggungnya yang terbuka, tipis, berurat, tapi penuh guratan bekas cakar yang seperti baru disayat. Entah kenapa, Reno menelan ludah, bukan karena jijik, tapi karena ada sesuatu dalam diri perempuan itu yang menimbulkan rasa campur aduk. Iba, takut, dan gairah yang tak pantas. Semangkuk mie ayam disajikan. Asap mengepul naik seperti kabut dari neraka yang harum. Potongan ayamnya, besar-besar, merah kecoklatan, dan aroma minyak bawangnya menusuk hingga membuat dada Reno berdebar. Ia mengaduk mangkuk, menyendok perlahan, dan mencicipi. Lidahnya tercekat, rasanya terlalu lezat, terlalu dalam. Seolah-olah ada tangan halus yang menyentuh ulu hatinya lewat rasa itu, membelai perlahan, memijit-mijit nadi bawah lidahnya dengan sentuhan basah. Tidak biasa. Ketika sendokan ketiga masuk ke mulutnya, sesuatu menyembul dari balik helai mie. Reno menggigit, lalu menggigit lagi, dan berhenti. Bukan tulang ayam, bukan tulang lunak, tapi kuku. Kuku manusia, kotor, sedikit panjang, dan tersemat. Di ujung potongan yang terasa seperti jari, tangannya gemetar. Ia menyingkap mie itu, dan jelaslah. Potongan jari dengan kulit keriput, mengambang di antara kuah dan daun bawang. Namun saat ia melihat ke sekeliling, tak satu pun pelanggan lain menunjukkan reaksi. Mereka terus makan. Mata mereka kosong, seperti boneka. Gerakan mereka mekanis. Seorang ibu bahkan menyuapi bayinya dengan mie dari mangkuk yang sama. Reno bangkit, tapi kakinya berat. Kepalanya seperti dipukul sesuatu. Matanya berkunang, tubuhnya panas. Ia memandang ke arah Bu Sarti yang berdiri tegak di dekat tungku. Perempuan itu menatapnya lama. Di mata hitamnya, Reno melihat bayangan dirinya sendiri, telanjang, direndam dalam kuah kaldu, dan di sekelilingnya ada sosok-sosok bertopeng binatang sedang menari.
Sebelum jatuh pingsan, Reno mendengar suara perempuan. Bukan dari Bu Sarti, tapi dari balik dapur, dari ruangan yang ditutup tirai kain hitam. Suara lirih, seperti erangan. Seperti suara orang bersetubuh dengan tertahan, tapi bukan suara kenikmatan. Lebih mirip pengorbanan. Erangan yang tidak ingin terjadi, tapi tetap dibiarkan. Ketika ia bangun, Reno sudah berada di luar. Duduk di depan warung. Mangkuknya masih ada di atas meja. Kosong, bersih, tanpa bekas. Seorang pria tua menyodorkan air putih dan berkata, "Nek wis nyicipi, ojok sering-sering. Kadang, daging sing enak, kuwi asale saka ngeluh." Reno menatap warung itu sekali lagi. Dalam nafasnya, aroma kaldunya masih tertinggal. Tidak hanya di lidah, tapi di dalam dada. Di sela-sela pikirannya. Seperti kenangan tentang seorang perempuan yang pernah disentuh dengan dosa. Dan ketika Reno pulang malam itu, ia merasa ada tangan dingin yang meraba perutnya dari dalam. Seakan sesuatu sedang menanamkan benih di sana. Benih rasa yang tidak akan pernah bisa dimuntahkan lagi. Rasa lapar yang tidak biasa. Rasa ingin yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari yang lebih dalam, lebih kelam, dan lebih purba. Malam di Banyumas tidak pernah terasa setebal itu. Angin yang biasanya hanya lewat pelan, malam ini menggigit kulit seperti ditarik dari dalam sumur yang penuh air mayat. Reno duduk termenung di sudut kamarnya, masih mengenakan kemeja kerja yang belum sempat dilepas sejak pulang dari warung siang tadi. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa aneh yang belum juga hilang. Rasa itu masih ada di lidahnya, pahit manis gurih yang tak bisa dijelaskan. Bahkan air putih pun seolah ikut tercemar karenanya. Pikirannya mengulang sendokan ketiga itu. Jari, kuku, daging manusia yang terlalu nyata untuk diabaikan. Tapi tak ada seorang pun yang bereaksi. Bahkan pelanggan di meja sebelah sempat tersenyum ke arah Reno seolah melihat dirinya menggigit sesuatu yang pantas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu ilusi. Mungkin sisa ayam yang bentuknya mirip. Mungkin. Tapi kenapa matanya menangkap lekukan sidik jari di sana? Dan lebih dari itu, kenapa tubuhnya terasa berat setelah menelannya? Ada sesuatu yang dingin di dalam tubuhnya. Seperti udara asing yang tertahan di rongga perut, menyelinap ke tulang belakang, merambat ke tengkuk. Saat malam semakin pekat, Reno baru menyadari bahwa dirinya tidak sendiri. Cermin di pojok kamarnya, yang menghadap ranjang, memantulkan bayangan aneh. Bayangan seorang perempuan dengan rambut tergerai, berdiri di belakangnya, menghadap Reno yang duduk sendiri. Tapi saat Reno menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu kosong. Tapi entah kenapa, aroma mie ayam hangat kembali memenuhi kamar. Reno tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk, menyalakan rokok satu demi satu, sementara matanya tetap mengarah ke cermin. Di benaknya, berulang suara-suara lirih dari balik dapur warung itu. Bukan hanya suara sendok dan panci, tapi erangan perempuan yang tidak bisa disebut senang ataupun kesakitan. Erangan yang seperti hasil dari tubuh yang dipaksa bersetubuh, bukan untuk kenikmatan, tapi untuk perjanjian. Ada jeda panjang, lalu ia mendengar bisikan. "Masih lapar? Maukah kau lebih dari pelanggan?" Reno melonjak. Tidak ada siapa-siapa, tapi dadanya sesak. Ia tidak tahu dari mana datangnya suara itu. Mungkin dari dalam kepala, mungkin dari dalam dirinya sendiri yang mulai rusak sejak sendokan ketiga. Keesokan harinya, ia memberanikan diri kembali ke gang itu. Warung masih buka, masih ramai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bu Sarti tidak di dapur. Yang melayani adalah perempuan muda dengan mata sayu, kulit kuning langsat, dan bibir tipis yang terlalu merah untuk ukuran pagi hari. Senyumnya lambat. Matanya seperti kosong, tapi seolah tahu terlalu banyak. Reno tak jadi masuk. Ia hanya berdiri menatap dari kejauhan. Di luar dugaan, perempuan itu melangkah mendekatinya, sambil membawa semangkuk mie ayam. Untuk Mas kemarin. Dimasakin khusus Bu Sarti, bisiknya Reno menatap mangkuk itu. Kuahnya tampak lebih keruh, lebih kental.
Ayamnya tidak lagi dipotong dadu, tapi disuwir panjang, seperti urat daging manusia. Ia menolak halus. Tapi perempuan itu menyentuhkan tangannya ke dada Reno. Tubuh Mas sudah dicicipi. Lidah Mas sudah menyatu. Mau menolak sampai kapan? Gumamnya, sebelum kembali masuk ke warung. Lenggak-lenggok, seperti penari ronggeng dalam upacara larangan. Gerakan tubuhnya terlalu lentur, terlalu liar, dan terlalu... Hidup Reno pulang tergesa. Tapi langkahnya berat. Ada gejolak dalam dirinya yang tak biasa. Semacam hasrat yang tak tahu asalnya. Bukan hasrat lelaki terhadap perempuan, tapi semacam dorongan untuk kembali. Untuk merasakan lagi rasa yang menggetarkan nadi itu. Di tengah malam, Reno bermimpi tubuhnya diikat dengan daun pisang basah. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan berdaster merah, menari melingkar, dengan mata terpejam dan tangan meremas payudara masing-masing, sambil menggumamkan mantra dalam bahasa tua yang tak dikenalnya. Di tengah lingkaran, Bu Sarti duduk telanjang, tubuhnya dibaluri adonan tepung dan darah ayam. Di antara pahanya, mengalir kuah panas yang langsung jatuh ke mangkuk yang menampungnya. Dari mimpi itu, Reno terbangun dengan tubuh basah, bukan oleh keringat, tapi oleh sesuatu yang lebih licin, lebih hangat, dan lebih menyeramkan karena tak tahu dari mana datangnya. Ia tahu, ini bukan sekadar warung, ini bukan sekadar mie. Ini bukan tentang lapar, tapi tentang ikatan yang dibuat melalui rasa. Perjanjian, kuno yang menyatu lewat kuah, daging, dan hasrat yang disesatkan oleh lidah. Dan semua dimulai dari sendokan ketiga. Pagi itu Reno merasa tubuhnya berbeda. Udara pagi yang biasanya menyegarkan kini seperti menyelinap masuk lewat celah kulitnya dan menetap di dalam darah. Ia tak lapar, tapi lidahnya seperti mencari rasa yang sama seperti kemarin. Ia menolak makan apapun, hanya menyesap kopi tanpa gula sambil memandang jauh ke arah gang yang membawa petaka dalam diam. Namun ada yang harus ia lakukan hari ini, mengunjungi Wawan. Wawan bukan tukang parkir biasa. Ia sudah nongkrong di gang itu sejak sebelum warung. Mie ayam itu ramai. Ia tahu siapa yang datang, siapa yang pulang, siapa yang tidak pernah keluar lagi. Reno menemukannya duduk di atas batu bekas pondasi, mengenakan topi usang dan jaket kulit tiruan yang mengelupas di bahu. Tangannya gemetar saat mengangkat rokok, tapi matanya tajam, seperti mata orang yang sudah melihat hal-hal yang tak boleh disaksikan manusia. "Mas Reno, sampean makan kemarin ya?" tanya Wawan tanpa basa-basi. Reno tak menjawab, tapi matanya mengiyakan. Wawan membuang pandang ke warung. Dulu, warung itu cuma pondok kayu. Sehari paling laku 2 mangkuk. Bu Sarti jarang keluar dapur. Tapi sejak dia datang, semuanya berubah. "Dia siapa?" tanya Reno. Wawan tersenyum kecil. Bibirnya seperti membuka luka lama. Bukan siapa, tapi apa. Reno menunggu dalam diam. "Namanya Sumiem, bukan warga sini. Dulu perempuan itu datang bersama seorang pria tua naik motor malam-malam. Mereka nginep di rumah Bu Sarti 3 malam. Setelah itu, Bu Sarti mendadak buka warung tiap subuh. Dan setiap malam, dapur belakang itu berasap terus. Kadang terdengar suara perempuan mendesah. Bukan desah nikmat, tapi seperti sedang digerogoti. Dibelai sambil dilukai. Sejak itu, aku tahu bukan semua rasa enak itu halal." Reno menelan ludah. "Sumiem itu siapa? Kekasih Bu Sarti?" Wawan menoleh. Sumiem itu istri simpanan mantan majikan Bu Sarti waktu masih kerja di konveksi. Konon, dia perempuan yang tidak bisa dicintai, hanya bisa dipakai. Tapi dia hamil. Dan waktu bos mereka meninggal mendadak, Sumiem dibawa lari ke sini oleh Bu Sarti. Entah kenapa. Tapi sejak Sumiem tinggal di rumah itu, mereka tinggal satu atap, satu ranjang, satu dapur. Tapi tidak pernah kelihatan memasak. Reno menunduk, mencoba menautkan potongan-potongan cerita. Berarti Bu Sarti dan Sumiem, perselingkuhan itu tidak selalu soal laki-laki dan perempuan, gumam Wawan. Kadang lebih liar dari itu. Bu Sarti tidak kehilangan suami. Ia kehilangan cinta yang pernah jadi miliknya diam-diam. Sumiem adalah perempuan dari rahim yang sama,
Tapi cintanya bukan untuk dibagi, dan dendam mereka disajikan dalam mangkuk mie ayam. Hening mendadak menampar udara. Wawan lalu berkata, pelan, seakan takut suara mereka didengar oleh tembok. Mereka tidak menyerahkan tubuh kepada setan. Mereka menyerahkan tubuh kepada satu sama lain. Dengan cara yang tidak dikenal manusia normal. Setiap malam Jumat, Sumiem masuk ke dapur. Tubuhnya telanjang, dikucuri kuah panas, dan Bu Sarti akan menjilati tubuhnya sambil membaca doa yang tak ada dalam kitab manapun. Mereka menyatu, tapi tidak untuk cinta. Mereka menyatu untuk rasa. Dan setiap orgasme mereka menghasilkan satu rasa baru dalam mangkuk. Rasa yang membuatmu kecanduan. Reno merinding. Dadanya sesak. Tapi bukan karena takut. Karena dalam bayangannya, ia membayangkan tubuh Sumiem yang pucat, matanya yang sayu, tubuhnya yang menggeliat sambil membuka paha, dan mulut Bu Sarti yang menyusuri kulitnya seperti lidah api mencari lentera. Nafas Reno tercekat, bukan karena jijik, tapi karena tubuhnya menegang. Rasa itu bukan hanya tertinggal di lidah, tapi di syaraf, di kemaluan, di dada, di nadi. Mie ayam itu bukan sekadar makanan, tapi pesan tubuh yang belum selesai dicerna. Wawan menatap Reno lama. Mas, kalau sampeyan balik ke sana, sampeyan bukan cuma pelanggan. Sampeyan akan ditanya, bagian tubuh mana yang siap untuk diganti. Karena rasa itu, Mas, rasa itu perlu tubuh baru. Dan biasanya, tubuh itu datang dari mereka yang ingin lebih dari sekadar kenyang. Reno berdiri. Tapi kakinya lemas. Ia tahu ia harus pergi. Tapi pikirannya dipenuhi tubuh Sumiem yang tergeletak telanjang di atas talenan besar. Sementara Bu Sarti menyiramnya dengan kuah kaldu panas, mengelus pelan, lalu meneteskan air liurnya ke dalam panci. Dan Reno tahu, dalam 1-2 hari ke depan, ia akan kembali ke warung itu. Bukan karena lapar, tapi karena rindu. Karena tubuhnya sudah dicicipi. Dan mungkin dalam waktu dekat akan ditumbuhkan rasa baru di dalamnya. Rasa cinta yang disesatkan. Rasa daging yang dinikahi dengan lidah. Rasa perselingkuhan yang membara tanpa suara. Pagi ketiga setelah insiden sendokan ketiga, Reno kembali, berdiri di seberang warung. Ia tak tahu pasti mengapa tubuhnya terus membawanya kembali. Seolah ada tali halus yang tak tampak, melingkar dari pangkal lidah, menjalar ke dada, dan menyeret langkahnya ke gang sempit itu. Warung masih seperti biasa, ramai, sumpek, penuh orang lapar. Tapi ada yang berubah. Di kursi sudut yang biasanya kosong, duduklah seorang perempuan. Rambutnya panjang, basah, mengurai sampai ke punggung. Ia mengenakan kebaya tipis warna putih, tapi di bawahnya tak tampak dalaman. Putingnya samar di balik kain tipis. Tapi bukan itu yang membuat Reno mematung, melainkan wajahnya. Wajah perempuan itu tak berubah sejak pertama kali Reno melihatnya dari balik dapur. Mata sipit yang tak berkedip, kulit pucat seperti porselen yang disiram cahaya bulan, dan bibir itu seperti luka yang tidak sembuh, menganga tapi indah. Sumiem, ia tidak memesan, tidak memegang mangkuk. Tapi mie ayam hangat tetap disajikan di hadapannya tanpa ia minta. Ia hanya duduk, menatap kosong ke depan. Orang-orang menghindari duduk di dekatnya, seolah tak melihat kehadirannya sama sekali. Tapi Reno melihatnya, jelas, terlalu jelas. Ketika mata mereka bertemu, Reno merasa sesuatu dalam tubuhnya mengendur. Seolah otot-ototnya mencair. Ada hangat yang menjalar ke selangkangan, tapi juga dingin yang naik dari tumit ke punggung. Sumiem tersenyum kecil. Gerakan bibirnya halus. Tapi dalam senyum itu, Reno melihat ajakan yang tak ditulis. Bukan ajakan untuk makan, tapi untuk menyerahkan tubuh. Reno masuk. Tanpa sadar, ia sudah duduk di kursi depan Sumiem. Tak ada yang menghalanginya. Tak ada yang bertanya. Bahkan pelayan tak menoleh. Dunia tiba-tiba mengecil. Hanya ada mereka berdua di tengah kepulan aroma mie ayam dan suara gemericik kuah panas. Sumiem mengangkat tangan. Jari-jarinya lentik, basah,
Ia menggapai pipi Reno dan menyentuhnya. Kulitnya dingin, tapi sentuhan itu seperti aliran listrik halus yang membuat kulit Reno menegang. Jantungnya berdetak, tidak wajar. Sudah sampai di sendokan ketiga, bisik Sumiem. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar, tapi langsung menghantam telinga batin. Reno menelan ludah. Kau tahu kenapa rasa itu enak? Lanjutnya, karena dibuat dari tubuh yang menginginkan rasa, bukan dari bumbu, tapi dari sentuhan, dari lidah yang mengecap cinta tanpa bisa memilikinya. Perempuan itu mendekat, napasnya mengembus ke telinga Reno, dingin, basah, seperti malam yang menyimpan rahasia tubuh-tubuh yang tak pernah dikuburkan. Reno merasa celananya menegang, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bu Sarti mencintai seseorang yang tidak bisa ia miliki, seorang majikan yang hanya mempermainkan tubuhnya. Lalu aku datang, dan tubuhku adalah tempat pelampiasannya. Tapi cinta yang tidak bisa dimiliki akan mencari bentuk baru. Maka tubuh ini kini milik rasa, milik kuah. Reno hampir pingsan. Tapi sebelum kepalanya jatuh, Sumiem menyusupkan tangannya ke bawah meja, menyentuh lututnya, lalu naik, lalu berhenti di perut bagian bawah. Kalau kau ingin tahu rasa paling asli, datanglah malam nanti. Tanpa baju, tanpa logika, tanpa mulutmu berbicara. Hanya tubuhmu yang kami butuhkan. Mata Sumiem berubah, pupus manisnya kini kosong dan dalam seperti lubang tanah segar yang baru digali. Reno bangkit, tapi dunia seperti berputar. Ia melihat semua pelanggan makan tanpa suara. Beberapa dari mereka matanya hitam legam. Beberapa lidahnya menjulur panjang, seperti menikmati rasa yang bukan dari dunia ini. Dan Sumiem sudah tidak ada di kursi. Di sudut dapur, tirai tipis bergerak. Reno melihat sesosok tubuh telanjang menyelinap masuk. Kulitnya basah seperti baru dicuci. Pinggulnya menggoda, tapi jalannya bukan manusia biasa. Jari kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang pelan, memasuki ruang yang tak boleh dilihat siapa. Pundot Reno lari, tapi aroma itu masih tertinggal di kerongkongannya. Aroma daging, keringat, dan air mani yang bercampur kaldu. Malam nanti, ia tahu ia akan kembali, bukan karena lapar, tapi karena tubuhnya sudah dicatat, dan mungkin karena ia ingin disentuh oleh rasa. Rasa yang dulu milik dua perempuan yang saling mencintai diam-diam, lalu menanamkan cinta mereka ke dalam tubuh setiap pelanggan yang tak tahu apa-apa. Dan Reno kini bukan hanya tahu, tapi mulai menikmati. Reno mengunci kamarnya sejak sore. Bukan karena takut, tapi karena tahu, jika ia keluar, ia akan kehilangan kendali atas dirinya. Jiwanya sudah digeser sedikit demi sedikit sejak sendokan ketiga itu. Ia sudah tidak lapar, tidak haus, tidak ingin apa-apa, kecuali kembali. Namun bukan kembali ke warung, tapi kembali ke tubuh yang mengingatkan pada rasa. Rasa itu bukan cuma di lidah, tapi di antara pangkal paha dan leher. Rasa yang menyeret kenangan akan tangan perempuan yang tak dikenal, tapi seolah sudah pernah menyentuhnya saat dalam kandungan. Menjelang maghrib, angin dari luar seperti berbisik. Jendela bergetar pelan. Bau kuah mie ayam melayang samar di udara, walau dapur rumah Reno tak menyala. Aroma itu seperti undangan diam-diam. Dan di bawah bantalnya, entah siapa yang menaruh, ada sehelai selendang putih basah. Aromanya harum, tapi menyimpan sesuatu yang liar. Lembut, seperti keringat yang tersimpan dari tubuh seorang perempuan yang baru selesai berendam dan belum memakai apapun. Reno tidak tahu siapa yang mengirim, tapi ia tahu dari mana bau itu berasal. Dan ia tahu malam ini bukan soal makan, tapi soal menyatu. Warung mie ayam tutup lebih awal malam itu, tapi dapurnya tetap menyala. Api kompor mengeluarkan cahaya kekuningan seperti obor dalam upacara zaman dulu. Reno berdiri di balik pagar belakang, menatap jendela yang terbuka sebagian. Tirai tipis berkibar. Di dalam,
bayangan dua tubuh perempuan menari pelan, bergerak dalam ritme yang aneh, bukan seperti tarian, bukan seperti bercinta, tapi gabungan keduanya. Salah satu tubuh lebih tua, payudaranya kendur, geraknya lambat. Yang lain lebih muda, lentur seperti tali basah, dengan rambut tergerai menutupi punggung telanjang. Reno tak berani mengintip lebih dekat, tapi suaranya cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Desahan. Tapi tidak seperti suara orang menikmati, lebih seperti kerinduan yang tak pernah selesai dan tiap malam harus diulangi. Suara cinta yang salah bentuk, yang dijaga dalam dapur bukan di kamar, disajikan lewat makanan bukan pelukan. Mas Reno. Reno membalik, di belakangnya Sumiem berdiri. Mengenakan kebaya putih tipis yang sama, tapi kali ini basah. Rambutnya menempel di pipi dan leher, seperti baru bangkit dari air. Wajahnya pucat, tapi matanya hangat. Reno ingin bicara, tapi Sumiem mengangkat jari ke bibirnya. Sss. Malam ini bukan untuk tanya, tapi untuk dirasa. Ia meraih tangan Reno, membawanya ke ruang belakang warung. Tidak ke dapur, tapi ke ruang yang lain, yang bahkan tidak tampak dari luar. Ruangan itu berlantai tanah, dingin, dan dipenuhi aroma bumbu basah, anyir daging mentah, dan harum tubuh perempuan. Tapi tidak ada darah, tidak ada kengerian. Yang ada hanya sesuatu yang membuat Reno limbung antara takut dan nyaman. Sumiem menyuruhnya duduk. Di atas tikar pandan, dengan selendang putih tadi disampirkan di bahunya. Bu Sarti dulu mencintai pria yang tidak mencintainya balik. Ia jadi istri simpanan, dipakai, ditinggal. Lalu ia mencintaiku. Tapi aku juga tak bisa sepenuhnya membalas. Aku hanya tubuh yang diisi oleh lelaki lain. Bisik Sumiem. Reno mendengarkan. Hatinya menghangat aneh, seperti mendengar kisah ibunya sendiri. Jadi kami memasak rasa. Rasa daging, rasa cinta, rasa pengkhianatan. Kami simpan itu dalam kuah, dalam ayam, dalam minyak. Dan siapapun yang mencicipi akan tahu, cinta yang tidak selesai bisa membuat orang ketagihan. Sumiem menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku lelah, Mas. Aku tidak bisa pergi. Tapi kalau ada yang mau menggantikan rasa itu, mungkin aku bisa bebas. Reno menyadari, ini bukan tentang mie ayam, ini bukan tentang jari manusia, ini tentang cinta yang gagal bertunas, tentang tubuh yang pernah dibagi, tapi tak pernah dimiliki, tentang dua perempuan yang tersesat dalam cinta yang tidak diterima masyarakat, lalu mengubahnya menjadi ritual yang bisa dimakan siapa saja tanpa tahu kisah di baliknya. Sumiem mencium kening Reno. Lembut, tidak seperti ciuman yang biasa. Tapi seperti perpisahan, atau awal dari sesuatu yang belum bisa dinamai. Dan saat itu, Reno tahu, tubuhnya kini sudah bukan miliknya sepenuhnya. Ia sudah menjadi bagian dari rasa. Rasa yang akan terus diwariskan dalam kuah mie ayam. Dan setiap orang yang mencicipi akan membawa sepotong cinta Sumiem dan Bu Sarti, yang tidak pernah sempat selesai, tapi terlalu kuat untuk dikubur begitu saja. Reno sudah seminggu tidak menyentuh seporsi mie ayam. Ia menghindari gang itu, menghindari tatapan orang-orang yang entah masih manusia, atau hanya cangkang dari rasa yang ditanam di dalam kuah. Ia menghindari tubuh Sumiem, yang kini hadir di kepalanya, bahkan saat sedang sendiri di kamar mandi. Ia bahkan menghindari bayangannya sendiri, karena ia tahu, tubuhnya sudah mulai berubah. Namun malam itu, sesuatu datang, tanpa suara, tanpa ketukan. Sebuah mangkuk putih diletakkan rapi di depan pintu rumahnya. Tidak ada penjual yang lewat. Tidak ada motor berhenti. Tapi saat Reno membuka pintu, aroma itu langsung memeluknya. Hangat, gurih, dan membangkitkan rasa lapar yang menyakitkan. Aroma kuah mie ayam itu begitu akrab, terlalu akrab, seperti pelukan dari seorang kekasih yang pernah membuat tubuhnya bergetar. Tapi Reno tahu, ia tidak pernah memesan. Jantungnya memukul dinding rusuk saat ia membuka tutup mangkuk. Di sana, tidak ada mie, tidak ada ayam.
hanya satu jari manusia, berkulit tua, keriput, dan membiru. Di ruas kedua, ada cincin perak bulat dengan huruf kecil terukir di dalamnya. DUL. Pak Dul, penjual es keliling yang biasa mangkal dekat warung, yang biasa menyapa Reno dengan suara serak dan dagangan es mambo. Yang terakhir kali terlihat seminggu lalu, duduk sendirian di depan gang sambil menatap warung Bu Sarti dengan mata kosong. Dan kini hanya jarinya yang tersisa. Reno mundur. Mangkuk itu jatuh dari tangannya, tapi tidak pecah. Ia memungutnya dengan panik dan membawa ke pinggir sungai kecil belakang rumah. Tanpa pikir panjang, ia melempar isi mangkuk itu ke dalam aliran air yang hitam. Jari itu tenggelam pelan, seperti tahu harus kemana pulang. Namun malam tidak selesai, di situ. Saat ia kembali ke kamar, ia mendengar suara. Samar. Sert, sert. Langkah kaki kecil. Seperti telapak kaki basah yang menginjak ubin. Padahal rumah Reno hanya punya satu kamar dan satu lorong pendek. Ia tinggal sendiri. Tapi suara itu jelas. Lalu suara lain menyusul. Blub, blub. Seperti air mendidih. Tapi ia tidak sedang memasak. Dapur rumah Reno tak punya kompor gas sejak bulan lalu. Tapi aroma kaldu itu muncul lagi. Lebih pekat dari biasanya. Lebih panas. Lebih mendekat. Reno mengendap menuju dapur. Dan di sanalah ia melihatnya. Kompor yang tak ada tiba-tiba menyala. Panci besar yang tak ia miliki berdiri di atas api. Di dalamnya, cairan kuah mendidih dan perlahan dari permukaan kuah itu muncul bayangan wajah. Wajah Pak Dul tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Wajah itu menoleh padanya dari dalam panci. Mata kirinya kosong, hanya lubang hitam dalam tengkorak, tapi mulutnya bergerak. Kamu udah nyobain? Sekarang giliran kamu yang bikin rasa baru? Reno terjatuh. Ia merangkak mundur, tapi tubuhnya lemas. Kepalanya berdenyut. Ia melihat di dinding dapur, tercetak telapak tangan kecil, basah, berminyak, menempel di ubin seperti seseorang mencoba keluar dari dalam tembok. Malam itu ia tidur di bawah tempat tidur, meringkuk. Tapi tak bisa memejamkan mata. Karena suara langkah itu kembali setiap 20 menit. Seperti ronda rasa. Seperti pengingat. Bahwa tubuhnya kini sudah dibubuhkan tanda. Dan besok paginya, sesuatu lebih aneh terjadi. Ia mendapati lidahnya melepuh, ringan. Tapi bukan karena luka. Saat ia bercermin, ia melihat lapisan tipis minyak mengilap di lidahnya. Seolah lidahnya sudah mulai mengeluarkan kuah sendiri. Air liurnya asin, gurih, dan membuat dirinya mual. Tapi anehnya, juga nikmat. Ia meludah ke ember. Warna liurnya kekuningan. Ia tahu, tubuhnya sedang dimasak dari dalam. Reno tak lagi takut, tapi juga tak lagi waras. Ia hanya ingin satu hal, mencari tahu siapa yang menaruh mangkuk itu. Dan yang lebih penting, siapa yang menginginkan tubuhnya sebagai bahan rasa berikutnya. Karena aroma itu, kini muncul dari tubuhnya sendiri. Ia mencium, baunya dari ketiak, dari pori-pori, bahkan dari celah kuku. Dan malam ini, Reno tahu seseorang akan mengetuk pintunya. Bukan untuk mengantar makanan, tapi untuk meminta balasan. Pagi itu Reno berdiri di peron stasiun Purwokerto. Matanya merah. Ranselnya hanya berisi 3 kaos dan selembar selendang putih yang tak pernah bisa ia buang. Ia bukan melarikan diri, tapi mencoba mencari jeda dari aroma yang terus memburu. Aroma yang kini menyatu dengan keringatnya sendiri. Namun, kemanapun ia pergi, bau itu mendahului langkahnya. Saat ia naik kereta menuju Semarang, seorang ibu-ibu di bangku sebelah tiba-tiba berkata, "Mas, kerja di restoran ya? Aromanya khas banget, bikin lapar." Reno hanya tersenyum kaku. Ia ingin mengatakan bahwa bau itu bukan dari dapur, tapi dari dalam dirinya sendiri. Di Semarang, kota besar dengan jalan padat dan gedung menjulang, Reno berharap bisa mencairkan
pikirannya dalam hiruk-pikuk manusia. Ia tinggal sementara di rumah kontrakan milik kenalan lama. Tapi di hari kedua, ia mendengar desas-desus dari tetangga. Ada warung mie ayam baru yang viral. Ramai terus. Pembelinya banyak yang datang naik mobil. Bahkan beberapa artis lokal pernah ke sana. Nggak ada nama, Mas. Tapi mie-nya nendang. Kayak ada rasa rahasia, kata seorang driver ojek online. Reno tak ingin tahu. Tapi malam harinya, aroma itu kembali memenuhi ruangan. Bahkan lebih pekat. Ia membuka jendela dan tersentak, di pagar depan rumah, ada mangkuk yang sama. Tanpa nama. Tanpa tulisan. Tapi kali ini isinya bukan jari. Melainkan semangkuk mie lengkap, panas, dengan selembar rambut panjang, terselip di atas potongan ayam. Ia tidak memakannya. Tapi juga tidak membuangnya. Ia hanya menatap. Dan malam itu, mimpi kembali datang, lebih gelap, lebih nyata. Ia berada di dapur yang tak dikenalnya. Lantainya marmer, bukan tanah. Tapi aroma kuahnya tetap sama. Di sana Sumiem berdiri di ujung meja, telanjang. Tapi bukan dalam bentuk menggoda, lebih seperti lambang suci dari rasa yang tidak bisa dilukis. Di hadapannya, tubuh perempuan-perempuan lain yang tak dikenal Reno duduk bersila. Masing-masing memegang mangkuk dan sendok. Mereka makan dalam diam, dalam gerakan seragam. Seperti dirasuki, Sumiem hanya berbisik, "Kami tidak mati, kami menyebar." Dan Reno terbangun dengan rasa asin di lidah, seperti bekas ciuman yang tidak sengaja dijilat. Ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Sore itu, ia mendatangi warung viral yang disebut-sebut orang. Letaknya di pinggir kota, dekat flyover. Bangunannya bagus, dinding kaca, meja bersih, pelayan berseragam. Tapi saat Reno mendekat, jantungnya berdebar, karena di sudut ruangan ada perempuan berpakaian putih, duduk sendirian. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Tapi Reno tahu, Sumiem pun ia tidak makan. Ia tidak bicara. Tapi semua pelayan seperti menghormatinya. Satu mangkuk selalu tersedia di hadapannya. Dan setiap pelanggan yang datang, jika matanya bertemu dengan Sumiem, selalu kembali. Selalu ketagihan. Reno mundur. Tapi di belakangnya, seorang laki-laki berseragam polisi baru keluar dari warung. Matanya merah. Tangannya gemetar. Ia menyeka keringat dengan lengan baju dan tersenyum sendiri. Enak banget, bro. Nggak tahu kenapa, tiap makan di situ kayak damai. Tapi lapar terus, aneh ya? Reno tidak menjawab. Ia hanya tahu. Rasa itu kini sudah tumbuh di tubuh banyak orang. Bukan kutukan, tapi keterikatan. Perselingkuhan antara rasa dan tubuh. Cinta yang menyebar bukan lewat cerita, tapi lewat rasa gurih dan tetes air liur. Warung, itu bukan milik Bu Sarti saja. Bukan hanya milik Sumiem, tapi milik semua orang yang pernah menginginkan cinta yang tidak bisa dimiliki, lalu memasaknya dalam diam. Dan Reno tahu, kota ini hanya awal, karena rasa yang menyatu dalam tubuh. Tak bisa dibunuh. Ia menoleh sekali lagi ke dalam warung. Dan untuk pertama kalinya, Sumiem membalas tatapannya. Ia tidak tersenyum, tapi di matanya ada permintaan yang dalam. Tolong hentikan kami, sebelum rasa ini menelan lebih banyak tubuh yang seharusnya tetap utuh. Langit. Semarang mendung sore itu, tapi tak hujan, hanya berat. Seperti dada Reno yang dipenuhi kata-kata yang belum pernah keluar, dan rasa asin yang terus muncul di balik lidahnya sendiri. Hitans in town is terus sebili ke warung sentound. Tapi bukan untuk makan, bukan untuk melihat Sumiem, tapi untuk mencari seseorang. Seseorang yang sudah lebih dulu tahu segalanya. Namanya Abbas. Dulu hanya disebut sepintas oleh Wawan, tukang parkir di gang, lama itu. Dulu pernah ada laki-laki yang hampir nikahi Sumiem. Tapi katanya, Sumiem menghilang malam sebelum akad. Sejak itu, si Abbas jadi kayak orang linglung. Lewat pelacakan seadanya, Reno menemukannya. Kios kecil servis jam dan korek gas di tepi pasar Johar.
Pria tua dengan rambut perak dan mata yang dalam. Tangannya masih cekatan membuka mesin jam, tapi sorot matanya kosong. Seolah waktu tak lagi punya nilai. Tapi begitu Reno menyebut nama Sumiem, tangan itu berhenti. Dia belum mati, ya? Gumam Abbas. Reno duduk, mencoba menahan napas agar pertanyaannya tidak terdengar seperti interogasi. Tapi Abbas justru membuka cerita sendiri. Dengan suara pelan, nyaris berbisik, seolah setiap kata bisa memanggil sesuatu dari balik udara. Aku mencintainya. Dulu. Kami bertemu waktu dia kerja jadi buruh jahit keliling. Perempuan itu gak banyak bicara, tapi matanya dalam banget. Kalau dia menatap, rasanya kau dicuci bersih, lalu digantung basah-basah di udara, gak bisa turun. Reno mendengarkan. Di luar, angin menerpa genteng. Suara logam di atas pasar berderak seperti peringatan dari langit. Tapi Sumiem gak pernah benar-benar hadir. Badannya ada, senyumnya hangat, tapi jiwanya, entah. Kadang dia tidur tapi matanya setengah terbuka. Kadang dia masak, tapi tangannya gemetar, seperti bukan dirinya yang menggerakkan. Abbas berhenti, matanya berair. Malam sebelum pernikahan, dia hilang. Yang kutemukan hanya spray putih penuh darah dan aroma kuah kaldu yang belum pernah kucium seumur hidup. Harum, tapi menyedihkan. Kayak daging yang pernah kau cintai dimasak diam-diam. Lalu Abbas menggenggam tangan Reno, erat. Mas, kamu sudah ikut rasa itu ya? Reno menunduk. Tak bisa bohong. Tubuhnya sendiri sudah bicara sejak lama. Abbas menarik napas dalam. Kalau begitu kamu harus tahu satu hal. Dulu Sumiem bukan siapa-siapa, tapi setelah dia tinggal dengan Bu Sarti, dia bukan lagi Sumiem. Mereka menyatu, bukan cuma dalam cinta, tapi dalam rasa. Setiap orang yang makan, lidahnya jadi alat komunikasi. Dan rasa yang kamu rasakan, bukan milik mereka berdua lagi. Ya, Reno mengernyit. Maksudnya, beberapa pelanggan yang datang bukan manusia. Abbas menatap jauh. Ada yang duduk makan mie ayam itu tapi tak pernah mengunyah. Hanya menunduk. Tapi mangkuknya kosong saat selesai. Ada yang lidahnya bercabang. Ada yang kulitnya basah seperti baru bangkit dari kubangan. Mereka datang malam Jumat. Mereka duduk di pojok. Dan Sumiem hanya mengangguk, seolah menyapa tamu lama. Reno menggigil. Bukan karena takut, tapi karena semua potongan mulai menyatu. Mie ayam itu bukan sekadar makanan. Itu media. Untuk menyebar. Untuk mengikat. Untuk menjamu yang tak terlihat dan menyuapi yang tak pernah kenyang. Warung itu bukan lagi milik Bu Sarti, ucap Abbas. Bukan juga milik Sumiem, tapi milik rasa. Dan rasa itu sudah hidup, bernapas, mencari, dan menyebar lewat pelanggan. Lewat sendok, lewat napas, lewat lidahmu. Reno berdiri tergesa. Ia harus melihat warung itu lagi. Harus memastikan Sumiem masih bisa dikenali sebagai manusia, bukan penunggu dapur. Tapi saat ia sampai, warung tampak biasa, ramai. Pelanggan duduk tertib, tapi tak ada suara. Tak ada sendok bergesek mangkuk. Tak ada yang bicara. Semua makan dalam diam. Dan di sudut ruangan, duduklah perempuan berkebaya putih. Namun itu bukan Sumiem. Atau bukan sepenuhnya Sumiem. Wajahnya lebih pucat. Mata hitamnya menyapu Reno perlahan. Bibirnya tersenyum, lalu membuka sedikit. Dan saat itu, Reno melihat jelas, di balik lidahnya ada lidah lain. Tipis, panjang, basah. Bergelombang seperti ular air yang mencari pintu keluar. Reno mundur. Tapi Sumiem sudah berdiri. Dan suara air mendidih menggema dari dapur yang seharusnya tertutup rapat. Malam itu, Reno tidak lari. Tapi ia juga tidak masuk. Ia berdiri di ambang, seperti seseorang yang lupa apakah dirinya manusia atau rasa yang belum selesai dicerna. Warung itu tetap ramai, tapi hawa di dalamnya seperti dunia lain. Udara tak bergerak, bau kaldu terlalu kental, dan wajah-wajah pelanggan terlihat pucat seperti telah meminum air dari sumur jenazah. Reno berdiri di ambang pintu, menatap semuanya,
seperti mimpi yang tak bisa dibangunkan. Sumiem berdiri di dapur, kali ini tidak lagi berkebaya. Hanya balutan putih tipis yang basah oleh uap, menempel pada tubuhnya seperti kulit kedua, namun wajahnya tenang. Tidak menggoda, tidak mengancam. Justru sejuk, seperti seseorang yang baru saja berdamai dengan seluruh penderitaannya. "Kau datang?" katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Reno melangkah masuk, melewati meja-meja pelanggan, yang terus makan tanpa menatap apapun. Sesekali mata mereka berkedip lambat, tapi tak terlihat sebagai tanda kesadaran. Lebih seperti sisa dari kehidupan yang tinggal separuh. Sumiem menunjuk panci besar di tengah dapur. Ini yang mereka cari, rasa yang tak bisa ditolak. Yang bukan lagi dari ayam, tapi dari kenangan, dari tubuh yang pernah dicintai lalu ditinggalkan. Reno mendekat, uap panas mengepul. Di dalamnya, bukan kuah biasa. Ia melihat bayangan, tubuh-tubuh, berpelukan, berbaring, merintih. Tertawa, lalu dibelah dan dicincang dalam kabut uap. Tapi tak ada darah, hanya kilatan rasa. Lembut, hangat, tapi mengerikan. Setiap orang yang makan, membawa cerita cinta mereka sendiri. Tapi begitu lidah mereka menyentuh kuah ini, cerita itu dimasak ulang, kata Sumiem. Reno tak bisa berkata apa-apa. Sumiem mendekat. Ia menyentuh pipi Reno dengan tangan dinginnya. Bu Sarti sudah tidak ada. Ia meleleh ke dalam rasa. Kini aku tinggal sendiri. Tapi rasa ini masih hidup. Karena pelanggan masih datang. Dan tubuh mereka menyimpan banyak cinta yang gagal. Reno menatap matanya. Untuk pertama kalinya tak ada kilatan gaib di sana. Hanya sepasang mata perempuan yang kelelahan. Mata yang menunggu seseorang menyelamatkan, tapi tak tahu bagaimana caranya. Aku tidak bisa keluar, Reno, tapi kamu bisa. Kalau kamu masih manusia, Reno mengangguk. Tapi saat hendak mundur, pelanggan-pelanggan berdiri serempak. Pelan, seragam. Seperti didorong oleh tali tak kasat mata. Mata mereka kosong. Mulut mereka mengunyah pelan, meski tak ada lagi mie dalam mangkuk. Sumiem berbisik, tapi tidak semua ingin rasa ini dihentikan. Reno tahu ia sudah tak bisa lari. Namun ia juga tahu, ada satu cara untuk memutus rasa ini. Ia mengambil sendok, menyelamkannya ke dalam panci, mengaduk, lalu menyesap satu sendokan terakhir. Dalam 1 detik, tubuhnya terbakar dari dalam. Tapi bukan api, melainkan semua kenangan, sentuhan, ciuman, erangan, pengkhianatan. Semua tumpah dari lidahnya ke dadanya. Reno menangis, tapi tak tahu air matanya keluar karena sakit atau rindu. Lalu ia tersenyum, ia memeluk Sumiem dan berkata, "Biar aku yang jaga rasa ini sekarang." Warung itu tetap berdiri, tidak viral lagi, tidak ramai lagi. Tapi tiap malam selalu ada satu mangkuk mie ayam yang diletakkan di atas meja pojok. Tidak ada pelanggan yang menyentuhnya, tapi aromanya tetap hangat, tidak pernah dingin. Dan sesekali, dari dapur, terdengar suara air mendidih. Dan 2 bayangan berjalan berdampingan di balik uap. Satu laki-laki, satu perempuan, tak saling menyentuh. Tapi berjalan menuju panci, bersama, tanpa harus memiliki, karena rasa tidak pernah mati. Hanya berpindah lidah. Selesai.